Kali ya, udah mau syuting gimana masih kotor begini, nyangkut lagi ini. Aduh. Masya Allah, Fadli. Aduh, rajin banget. Pagi-pagi udah bersih-bersih. Ini Ustadz, saya takut nanti Ya. gara-gara rumahnya kotor, rezekinya terhalang, share-nya nggak bagus. Saya nggak mau, saya pengennya share-nya bagus, rezekinya banyak gitu ya kan. Gini aja, mau rezekinya lancar? Mau, Mau bagus rezekinya? mau. Gimana kalau kita bahas aja sekarang aja. Temanya Kita bahas apa tentang- temanya? Mau tahu nggak? Penghalang rezeki dalam rumah tangga. Wah, bagus. Nih, lanjutin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masya Allah, jamaah Islam itu yang ada di rumah, saya masih ngos-ngosan. Kenapa? Habis nyapu. Iya. Oh, berarti di rumah jarang nyapu. Enggak, saya rajin nyapu. Kalau itu ART lagi pulang kampung. Iya. Ini Jawa pernah ngerasa nggak sih kadang-kadang ya di rumah tuh rezeki kok lagi susah banget dicari, kenapa ya? Apa masalah dengan pekerjaannya atau mungkin rumahnya ini ada masalah dengan rumahnya? Nah, coba ini buat jamaah di rumah, tadi Ustadz Maulana bilang ternyata banyak hal yang bisa menghambat rezeki. Hari ini kita bahas tema yang luar biasa. Temanya adalah penghalang-penghalang rezeki rumah tangga. Wah, sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru-guru kita apa yang menjadi penghalang rezeki rumah tangga, saya akan mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan nih tentang viral kakek usia 99 tahun masih semangat mencari rezeki. Ini di tayangannya. Barakallah. 99 tahun. Iya. Ya Allah, satu lagi 100. Tahu nggak? Kenapa tuh? Yang saya buat kagum itu, Apa tuh? ini romantisnya pasangannya. Wah, Masya Tahu nggak? Allah. Suaminya lagi walaupun usianya udah tua, tapi istrinya yang hebat. Nah. Bisa menemani suaminya yang luar biasa. Itu dia, saya pernah denger nih, mohon maaf Ustadz Maulana ya. Nah. Ini kita masalah rezeki ini berkaitannya nih. Katanya kalau seandainya ini Ustadz Hilman, perempuan itu harus selalu mendukung, istri itu harus mendukung suami. Kalau suami kurang dukungan dari istri, rezekinya nggak akan gampang atau sulit. Itu apakah benar seperti itu? Mohon izin penjelasannya. Ini Baik. dukungan istri dulu nih. Ya. Baik, Masya Allah. Sebagaimana mohon izin, Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli alaihi. sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga itu bukan saing tapi saling. Rumah tangga itu harus ada ketersalingan di antara keduanya. Suami saling menyayangi kepada istrinya, istri juga mencintai kepada suaminya. Itu rumah tangga yang baik. Masya Allah. Maka ketika bicara apakah dukungan istri itu mendukung rezeki bagi suami, jawabannya iya. Istri itu penyejuk hati bagi seorang suami. Iya, betul. Istrinya menenangkan, maka suami saat bekerja juga tenang. Tapi kalau istrinya, mohon izin, mohon maaf ya, memberi sumbu-sumbu yang kemudian jadi sakit ke suaminya, jadi ngeluh ke suaminya, ujungnya kerjaan suami juga nggak benar tuh. Nggak beres. Nggak beres. Makanya istri penyejuk hati suami. Istri juga pendukung setia bagi seorang suami. Makanya mohon maaf, jangan sampai ada bahasa, ada uang, abang disayang. Nggak ada uang, Abang ditendang. Fadli yang ngomong. jangan sampai ada kalimat itu. Kenapa? Karena justru, lihat ya, cintanya seorang istri itu dilihat ketika suami kita bukan ada di atas, tapi ketika ada di bawah. Masya Allah. Cinta terbaik bukan dia yang siap menunggumu di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Bukan yang datang karena kelebihanmu, tapi dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirimu. Itulah dukungan seorang istri. Bahkan kata Nabi SAW, di antara doa mustajab, salah satunya adalah doa istri bagi suaminya. Masya Allah. Makanya hari ini mohon maaf ya,
jika ada seorang suami yang Allah naikkan karir dunianya, Allah tinggikan amanah dunianya, boleh jadi usahanya hanya 1%, 2%, tapi sisanya adalah doa istri terbaik di rumahnya. Masya Allah. Boleh jadi istri yang sholat sepertiga malam, istri yang sholat duha. Maka beruntunglah kita yang masih diberikan amanah seorang istri. Dan kita doakan Ustaz Maulana segera pun juga punya seorang istri. Amin. Agar doanya Amin. juga semakin dikuatkan. Karena selama ini saya berdoa nggak ada yang aminin. Iya, jadi Oh curhat sekalian. jadi doa seorang istri itu mendukung sekali. Maka ini pesan bagi seorang suami, sayangi istrimu, sayangi keluargamu, karena doa seorang istri itu mendukung rezeki bagi pada seorang suaminya. Artinya, jika ada seorang istri yang tidak mendukung suaminya, tidak mendukung kebaikan suaminya, boleh jadi itu yang menghalangi rezeki. Nauzubillah. Sebaliknya, jika ada seorang suami yang menyakiti hati istrinya, boleh jadi itulah yang menghambat datangnya rizki bagi seorang suami. So, kembali kepada pertanyaan yang tadi, apakah istri mendukung rezeki bagi suami? Jawabannya, iya. Masya Allah. Saya tuh kalau mau berangkat kerja, Ya. istri saya tuh nungguin di pintu. Aku bilang, minta doain aku ya biar semuanya lancar. Oi, Amin, Masya Allah. Gitu, katanya, amin sambil didoain gitu sambil saya berangkat. Itu indah banget, Masya Allah, luar biasa. Apalagi kalau misalnya dengar istilah laki-laki itu diuji pada saat perekonomiannya di atas. Subhanallah. Dan perempuan itu diuji pada saat perekonomian suaminya lagi di bawah. Wih, cakep. Bener. Itu Masya Allah luar biasa. Nah sekarang saya mau nanya nih, kalau ternyata suaminya sudah tidak punya istri, orangnya kemana ya? Mana? Udah tahu kali pertanyaannya. Tahu. Pasti ujung-ujungnya pembahasannya pasti ngarahin ke saya Enggak, ini tuh. kan kita kan lagi belajar. Kalau kita lagi belajar nggak boleh protes dulu. Ayo, kita kan mau lagi belajar. Iya. Iya, ternyata suami tidak punya istri. Ya. Siapa yang ngaminin? Maksudnya tidak punya anak, ya kan? Nah, apakah anak ini mempengaruhi doa dari sang ayah? Atau tetap istri yang lebih baik daripada anak-anak untuk doanya? Mau izin jelasan? Ya. Ini kayak beda pertanyaannya mau dikasih sama produser. Izin Ustaz Hilman dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini 7 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Berarti Alhamdulillah tinggal 4 bulan 3 minggu lagi 3 minggu lagi. Ramadan. Iya. Nah, berbicara tentang gimana rezeki sosok suami jikalau sudah tidak punya istri. Lalu anak-anaknya pun tidak mendukung. Nah, jadi 2 kasusnya di sini. Tidak punya istri. Ingat, nafkah itu adalah sedekah yang terbesar. Sedekah yang terbaik adalah nafkah. Kenapa? Karena Allah berikan rezeki untuk istri melalui suami. Betul. Wow. Jikalau ada anaknya, rezeki dari ayah turun lagi ke anaknya melalui. Jadi Allah titipkan. Jadi ini satu keberkahan sebenarnya. Makanya jikalau ada yang kita tanggung, berapa yang kita tanggung, seakan-akan air itu turun, hujan itu turun, tapi kita menada banyak tempat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizqa. Semua yang hidup itu, yang punya nyawa, yang bergerak, ada rezekinya. Berarti kalau orang punya istri, punya anak, berarti rezeki bisa jadi Mas Fadli dapat kerjaan, bisa jadi rezekinya Zia itu. Iya benar. Tapi melalui Mas Fadli, Iya. anak bontotnya Mas Fadli. Bisa jadi, ada anaknya Mas Fadli yang lagi sekolah pilot. Karena butuh banyak dana, Mas Fadli semangat. Amin. Doain ya Ustadz. Ustadz kalau misalnya butuh yang mau dibiayain, saya siap kok. Beasiswa. Siap kok dibiayain biar meringankan. Jadi ya itu kan? nafkah. Kemudian yang kedua, mohon izin kepada semuanya yang membuat semangat orang biasa bekerja karena adanya tanggungan.
Rajinnya pagi siang malam pagi siang. Kenapa? Banyak cicilannya dia. Oh. Bukan dia yang banyak cicilannya, istrinya. Iya. Dan yang ketiga, mohon maaf tanpa menggurui. Salah satu penyebab rezeki itu berjalan dengan baik karena adanya semangat dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Siapa itu? Adanya dukungan dari anak-anaknya. Kebayang nggak kalau sosok ayah mencari nafkah tapi anaknya tidak mendukung, artinya kacau bertengkar di belakang dan tidak ada dukungan. Ini menyebabkan orang tuanya yang mencari nafkah tidak tenang. Kebayang nggak semangatnya? Pernah lihat nggak ada orang pergi maaf bekerja dia bawa anaknya, tapi semangat kelihatan. Kenapa? Karena seakan-akan kerjaannya itu didukung oleh anaknya. Aduh ya Allah, saya tidak usah sebutkan profesinya. Yang jelas kita biasa dapat menemukan ada orang tua yang bekerja, anaknya pun ikut. Kenapa? Karena disebabkan adanya dukungan dari anak-anaknya. Ayo, minimal dia antar orang tuanya. Ini luar biasa. Makanya wahai anak-anak dimanapun berada, sesekali datanglah untuk melihat apa yang dilakukan orang tuamu untuk menafkahimu. Bukan hanya pintar untuk meminta apa yang diminta. Misalkan orang tuanya punya toko kelontong di rumahnya. Coba bantu-bantulah. Minimal jualan, jagain, minimal temanin. Itu adalah bagian daripada membuat dia senang. Daripada harus berleha-leha pergi main di rumah teman, main game dan sebagainya. Apa salahnya? Sabtu Minggu aku ikut ya kerjaan papa. Alhamdulillah kemarin saya kagum. Lagi main di kamar anak, tiba-tiba Aira, Masita sama Anwar. Aira sekarang sama Masita manggil Ustaz papa. Abah. Tadi ada ikut papa. Ini mah abah, tetap abah. Enggak, abah. Dia bilang gini, abah kalau aku lagi libur, bisa nggak aku ikut sama abah kegiatannya abah? Terus abahnya bilang apa? Ih, dengan senang hati, yang penting jangan repotin saya. Karena anaknya masih kecil jamaah. Kadang-kadang abahnya lagi repot mau kerja atau mungkin lagi mau tausiah, anaknya ngentelin, "Bah, yuk pulang yuk, Bah. Pulang yuk." Ke toilet. Kreatif 1, bawa anakku. Kreatif 2. Jadi satu-satu dapat tugas. Nah, kalau udah besar baru enak-enak. Iya. Anak-anak kalau kecil itu memang gitu, kadang-kadang suka merepotkan, apalagi Ustadz sendiri kan, single parent, berasa banget. Nanti kalau udah besar, wah itu baru Tapi enak. ini sinyal, udah saatnya Ustaz untuk segera gitu. Iya. Amin. Tapi kita mulai ngebahas ini yuk, masalah rumah tangga. Sebenarnya gini, tanpa kita sadari, tadi yang dilakukan Mas Padul, ada barang-barang kotor di rumah, itu sebenarnya ini buat jamaah yang di rumah, mohon maaf, sesuatu yang kotor, yang jorok, bisa jadi malaikat tidak mau datang. Makanya saya bilang ya. Bersih-bersih. Terus ini harus bersih-bersih. Katanya gini Ustaz Syam, kalau misalnya nyapu nggak bersih, itu katanya rezekinya bisa terhambat. Subhanallah. Apalagi menumpuk barang. Iya, di rumah, dalam rumah. Yang Mau tidak dengar berguna, penjelasannya? tempat-tempat apalah dikumpulin. Kayak siapa ya? Atau kresek dikumpulin. Box semua. Kantong-kantong. Bagus nih, jangan dibuang, buat aku aja. Betul Maulana, Ustaz Hilman, Mas Fadli serta jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah disimpan katanya mau dipakai buat ini tapi nggak pernah kepake juga. Nggak pernah Pakai juga. Oh, itu Ustaz Sam ya? Iya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang selanjutnya ternyata bisa menjadi penghambat rezeki di rumah kita adalah kotornya rumah tersebut. Kenapa kotornya rumah tersebut? Karena ulama mengibaratkan bahwasanya malaikat pernah tidak mau masuk ke rumah Nabi SAW. Disebabkan karena apa? Ternyata disebabkan karena ada seekor anjing di dalam rumah tersebut yang dibawa oleh cucu baginda Nabi SAW. Ada anak anjing kecil. Pada saat Jibril alaihissalam mau masuk ke rumah Nabi, Nabi melihat kenapa kok Jibril nggak mau masuk nih? Ternyata apa yang terjadi? Jibril alaihissalam tidak mau masuk karena ada seekor anak anjing di dalam rumah Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengeluarkan anak anjing tersebut, barulah Jibril alaihissalam mau masuk ke dalam rumah tadi. Maka subhanallah, bukan karena anjingnya,
bukan karena seekor anjing tadi karena malaikat tidak masuk, tapi karena sifat kotor yang dibawa oleh anjing tersebut sehingga malaikat Jibril alaihissalam tidak mau masuk ke dalam rumah orang yang ada kotor di dalam rumahnya. Jadi kalau misalnya binatangnya bukan anjing Ustaz, kalau misalnya binatangnya kucing misalnya, kucing kan bersih nggak najis, tapi kotorannya tetap najis. Jadi kalau kucingnya buang air sembarangan juga tidak mau malaikatnya masuk. Oh sekarang nggak ada binatangnya Ustaz, kita nggak ada piara anjing, tidak ada piara kucing. Apakah malaikat udah masuk? Malaikat masuk, tapi ternyata sarang laba-laba di mana-mana, nggak pernah dibersihin, subhanallah. Maka itu juga membuat malaikat tidak masuk ke dalam rumah. Jadi segala kotoran yang membuat rumah ini tidak bersih, rumah ini tidak wangi, itu bisa membuat malaikat rahmat tidak masuk ke dalam rumah seseorang. Subhanallah, itu yang pertama. Lalu diluaskan lagi penjelasannya oleh Imam Al-Ghazali. Subhanallah, ternyata rumah itu bukan hanya yang kita tempati tidur. Hati kita ini adalah rumah. Maka hati yang kotor tidak akan pernah dimasuki malaikat. Subhanallah, rumahnya bersih. Apakah malaikat serta-merta masuk? Masuk ke dalam rumahnya, tapi malaikat tidak masuk ke dalam hatinya. Maka hati juga perlu untuk dibersihkan. Rezeki itu bisa datang kepada rumah yang bersih, tapi rezeki juga tidak mau datang kepada hati yang kotor. Kenapa? Isinya cuma iri dengki, isinya menzalimi orang lain, isinya merasa lebih baik daripada orang lain. Maka Imam Al-Ghazali menambahkan, jangan hanya sibuk membersihkan al-bait fisik secara fisik, rumah secara fisiknya, tapi hati yang menjadi rumahnya ilmu, hati yang menjadi rumahnya baik sangka, hati yang menjadi rumahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dibersihkan, sehingga rahmat Allah juga tidak mau masuk ke dalam orang tersebut. Maka banyak orang terlihat rezekinya banyak, uangnya banyak, tapi tidak pernah merasa cukup. Kenapa? Yang kotor bukan rumahnya, yang kotor adalah hatinya. Banyak orang kita lihat gajinya lancar, subhanallah, gajinya berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan gaji orang lain, namun ternyata kelihatan tidak pernah merasa cukup, tidak pernah bahagia terlihatnya. Kenapa? Bukan rumah fisiknya yang kotor, tapi rumah hatinya yang kotor, sehingga isinya cuma iri dengki, tidak ada rasa syukur, tidak ada rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi rasa mensyukuri atau menghargai pekerjaan orang lain. Kenapa? Rumah hatinya yang kotor, bukan rumah fisiknya yang kotor. Subhanallah. Maka dua pelajaran yang kita ambil daripada hal tersebut. Satu, secara fisik memang malaikat tidak mau masuk, maka tidak didoakan malaikat rumah yang ada kotoran di dalamnya. Dan juga hati itu termasuk rumah, maka bukan hanya sibuk membersihkan rumah secara fisikly, tapi juga sibuklah membersihkan rumah secara batin. Wallahu taala. Ya orang zaman dulu yang bilang, kalau nyapu rumah yang bersih, kalau nggak bersih kamu ntar suaminya berewokan. Waduh, sekarang pada cita-citanya gitu. Biar suaminya berewokan. Kayak gitu ya maksudnya, itu cuma buat joke aja zaman iya, dulu. betul. Dan sekarang ada pertanyaan bagus nih buat Ustadz Maulana. Nah nih. Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Dari Instagram warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin aku ngeliat Ustadz di Bali, mau ngajak foto. Tunggu, Sasam. Kita kan sama-sama ke Bali. Iya, alhamdulillah. Dengarin dulu ya. Aku mau ngajak Ustadz foto, tapi sayangnya lagi bikinian kemarin. Jangan. Waduh. Kenapa? Lihat ini, saya aja yang lihat. Mau lihat nggak? Ya udah, jangan sampai ini jangan kemana-mana. Tadi kita lanjutkan lagi ya tentang penghalang rezeki yang harus kita perhatikan. Tetap di Islam itu indah jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah. Coba tutup. Ini dikit aja dikit.